hari-hari kita yang semakin sibuk, kadang kita lupa bahwa rumah bukan tentang bangunan, tapi tentang siapa yang kita genggam tangannya. Hari ini kami tidak mencari kemewahan, kami hanya ingin berusaha yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe. Mau kemana kita kakak? Mau camping. Camping, kemana? Mana kita? Sinabung. Wow. Di perjalanan menuju camping ground, kami melewati satu nama besar,
yang sudah sangat dikenal di Tanah Karo, yaitu Gunung Sinabung. Gunung ini bukan hanya indah dipandang, tapi juga termasuk gunung berapi yang aktif. Dari sinilah kami belajar bahwa alam memiliki kekuatan besar yang tidak bisa kita lawan, hanya bisa kita hormati. Sinabung berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bagi masyarakat sekitar, gunung ini adalah bagian dari kehidupan. Ia memberi tanah yang subur, udara yang sejuk, dan air pegunungan yang jernih. Tapi di sisi lain, Sinabung juga mengingatkan kami untuk selalu rendah hati. Karena kapanpun Allah berkehendak, gunung ini bisa menunjukkan kekuatannya. Di perjalanan ini, kami bercerita kepada anak-anak bahwa gunung berapi itu seperti pengingat. Hidup tidak selalu bisa kita prediksi. Karena itu, kita harus selalu dekat dengan Allah dan selalu siap dengan ikhtiar. Kalau berwisata di area gunung aktif, kita juga perlu adab dan tanggung jawab. Ikuti arahan pengelola, patuh pada aturan, dan jangan memaksakan diri masuk ke area yang dilarang. Karena menjaga diri juga bagian dari menjaga amanah. Semoga perjalanan ini nantinya bukan sekedar jalan-jalan, tapi jadi pelajaran untuk anak-anak bahwa alam itu bukan mainan, melainkan tanda kebesaran Allah. Perjalanan selalu mengajarkan satu hal, tidak semua harus cepat, yang penting bersama. Dan perjalanan ini bukan tentang jarak, tapi tentang hati yang saling mendekat. Selamat datang di channel YouTube kami, Nuna Family Camp. Hari ini kami sedang berada di Camping Ground Forseti, Desa Gugung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan view langsung Gunung Sinabung, konsep liburan kami kali ini adalah glamping santai, hangat, sederhana tapi penuh makna. Di video ini, kami ingin berbagi bagaimana liburan sederhana bisa jadi momen paling mahal untuk keluarga. Di setiap perjalanan, kami selalu percaya Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya.
Pagi ini, di bawah kaki Gunung Sinabung, kami menurunkan langkah di desa Kuta Gubung. Udara dingin menyapa lembut, seolah mengingatkan bahwa hidup tidak selalu harus hangat. Kadang justru dari dingin kita belajar bersabar. Kami mulai memasang tenda, satu persatu pasak ditanamkan ke tanah. Seperti doa-doa kecil yang kami titipkan tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang harapan agar mereka tumbuh dekat dengan alam dan semakin dekat dengan penciptanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kesederhanaan. Dan di alam seperti inilah kami belajar kembali arti cukup. Tanpa dinding tinggi, tanpa pendingin ruangan, hanya langit, angin, dan rasa syukur. Tenda ini bukan hanya tempat tidur, tapi ruang kecil tempat cerita kami dibangun. Di tempat sederhana ini, kami belajar bersyukur bahwa nikmat paling besar adalah kebersamaan. Kak Noah di mana ini? Di bawah Gunung Sinabung. Tenda ya, tenda ya. Itu ada Nabi. Tapi Nabil mana? Coba tunjukkan tenda Nuh sama Ana. Nih, Coba jelaskan. itu ada kursi, meja, barang. Kalau isinya minuman, meja untuk memanggang. Ini tempat barang-barang. Piring. Ini namanya cangkir. Cangkir. Kamrong. Ini piring masak sama kompor. Ini kompor. Ini tisu ada. Misal ada piring kecil, saus, minum. Ada bentuk sendok dan garpu. Ini ada tempat tisu teman-teman. Like dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Dadah. Camping ground ini luas, memberi ruang bagi anak-anak berlari tanpa batas. Kamar mandi tersedia banyak dan sangat bersih, mengingatkan kami bahwa kenyamanan juga bagian dari nikmat Allah yang patut dijaga. Ada juga fasilitas kolam renangnya yang sumber airnya langsung mengalir dan jernih dari Gunung Sinabung. Lokasi camping ground ini dikelola oleh BUMDesnya langsung, yang mana pengelolanya dan warga-warga di sini sangat ramah, sopan, baik, dan melayani dengan senyum dan adab. Bagi kami, ini bukan sekedar pengelolaan wisata, tapi bentuk amanah yang dijalankan dengan hati. Bonding bukan tentang liburan mahal, tapi tentang perhatian yang penuh, tentang mendengar cerita anak tanpa melihat jam, tentang tertawa tanpa alasan. Karena anak tidak butuh orang tua sempurna, mereka hanya butuh orang tua yang hadir.
kaki Gunung Sinabung terasa berbeda. Udara tetap dingin, namun matahari cukup hangat untuk membuat kami nyaman beraktivitas. Siang ini kami masak bersama, bukan menu mewah, tapi menu yang selalu jadi favorit keluarga ketika saat camping. Kuah mulai mendidih pelan, uap hangat naik ke udara. Aromanya menyebar di sekitar tenda. Dan di momen seperti ini kami sadar, kebahagiaan itu seringkali sederhana. Cukup duduk bersama, masak bersama, dan hadir sepenuhnya. Setelah matang, kami makan bersama, duduk melingkar. Tanpa tergesa-gesa, menyuap perlahan sambil menikmati udara pegunungan yang segar dan menenangkan. Siang ini kami berhenti sejenak dari perjalanan. Di tengah dinginnya udara pegunungan, Allah menghadirkan satu nikmat yang menyegarkan tubuh dan jiwa. Kolam renang ini bersumber langsung dari air gunung. Jernih, dingin, mengalir tanpa henti. Seolah mengingatkan kami bahwa nikmat Allah selalu cukup bagi siapapun yang mau bersyukur. Anak-anak adalah yang pertama melompat. Tawa mereka pecah, suara air bercampur kegembiraan. Kami melihatnya dari dekat, bukan dari kejauhan. Karena kehadiran orang tua adalah rasa aman bagi mereka. Air yang dingin membuat kami terkejut, namun perlahan tubuh menyesuaikan. Seperti hidup, kadang butuh waktu untuk menerima, namun setelah itu, kita justru merasa segar dan kuat. Di momen seperti inilah bonding keluarga tumbuh tanpa disadari. Tanpa ceramah panjang, tanpa nasihat berlebihan, cukup dengan kebersamaan dan keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mencintai anak-anak dengan kasih sayang. Bukan hanya dengan kata, tetapi dengan waktu dan perhatian kita. Di kolam ini, kami belajar satu hal sederhana, bahwa bermain bersama anak adalah bagian dari ibadah. Air yang terus mengalir, tawa terus terdengar, dan waktu terasa berjalan begitu lambat. Seolah Allah memberi kesempatan untuk kami benar-benar menikmati hari ini. Ya Allah, jaga kebahagiaan ini, jadikan anak-anak kami anak yang sehat, kuat, dan lembut hatinya. Oke. Nuh dan Nabil lagi berpetualang ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo. Kita mau kemana kakak Nuha? Dan Nabil juga? Mana coba tengok kakak. Nuha lagi lihat peta ya? Kemana kata petanya? Petunjuk petanya kemana? Oh situ ya. Dan Nabil? Kemana arahnya Doli? Inilah nasi yang selalu kita makan. Tahu kakak Badi? Gimana petunjuknya petanya? Masih terus? Masih. Kemana? Ke arah mana? Tunjuk dulu. Ini pada sini. Oke.
Udah terdengar sungainya? Mana dia? Sabar, tunggu Abi, tunggu. Gak tahu Umi kan dek. Ditangkap kok. Ada yang hanyut. Oke, lagi dari sana lagi. Dua tangan. Sore perlahan turun, langit berubah warna, angin gunung mulai terasa lebih dingin. Kami berkumpul menyambut senja dengan rasa syukur. Di depan tenda ini, api kecil mulai menyala. Berbeki sederhana ini kami siapkan. Kakak Nuha dengan senang ikut memasak daging slice yang perlahan mulai matang. Kami duduk melingkar tanpa ada layar, tidak ada distraksi, hanya kebersamaan yang terasa utuh kami rasakan. Kami belajar lagi bahwa makan bersama bukan sekedar mengenyangkan perut, tetapi menghangatkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan keindahan kebersamaan dalam keluarga, dan di momen sederhana ini kami mencoba meneladani dengan hadir sepenuhnya untuk mereka. Mana Abil? Malam pun tiba. Api unggun menyala lebih terang, mengusir dingin, mengikat cerita-cerita kecil kami hari ini. Kami duduk lebih dekat, anak-anak mulai lelah, namun enggan menjauh dari hangatnya api. Disinilah kami belajar bahwa kehangatan sejati lahir dari kebersamaan,
bukan dari kemewahan. Langit malam terbuka lebar, bintang-bintang bertaburan, seakan menjadi saksi atas doa-doa yang terucap pelan. Ya Allah, terima kasih atas hari ini, atas tawa anak-anak kami, atas alam yang Kau titipkan, dan atas waktu yang Kau izinkan kami jalani bersama. Di balik dinginnya malam Gunung Sinabung, kami tidur dengan hati yang hangat. Karena hari ini kami tidak hanya berlibur, tetapi mengikat kenangan, menguatkan ikatan, dan menutup hari dengan syukur. Inilah cara kami beristirahat bersama keluarga, bersama alam, dan bersama doa. Perjalanan kami kali ini bukan untuk pamer, bukan untuk sekedar liburan, tapi untuk mengingat kembali bahwa keluarga adalah amanah, alam adalah titipan, dan di setiap langkahnya selalu layak untuk disyukuri. Anak-anakku mungkin tidak akan mengingat hari ini dengan detail, tapi aku berharap hati mereka mengingat bahwa mereka pernah dicintai tanpa syarat. Ya Allah, jika suatu hari hidup terasa berat untuk mereka, ingatkan mereka bahwa mereka punya rumah dan seorang umi dan abi yang tidak pernah berhenti mendoakan mereka. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kecil keluarga kami. Jika video ini menghangatkan hati kalian, bantu kami dengan 1 klik subscribe Nuna Family Camp. Dan tulis di kolom komentar momen keluarga yang paling berharga versi kalian.